Halo semua. Kali ini Abi Media bakal ngebahas anime yang lumayan bikin tegang nih cuy pada saat nontonnya. Anime ini berjudul High School DxD Season 1, menceritakan tentang seorang pemuda bernama Hyodo Issei yang memiliki impian menjadi seorang raja harem dan memiliki kekuatan yang overpower di dalam tubuhnya. Hingga suatu ketika, dia terbunuh dan diselamatkan oleh wanita berambut merah yang merupakan seorang iblis. Karena kejadian itu, Issei kini telah bereinkarnasi menjadi iblis. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Skuy. Oke, film diawali dengan 3 pemuda mesum yang bernama Issei Matsuda Motohama. Mereka bersekolah di Akademi Kou, yaitu sekolah yang awalnya hanya khusus wanita, kini menjadi sekolah campuran. Kemudian, mereka pun bersama-sama mengintip para wanita yang lagi ganti baju. Namun, pada saat Issei mau mengintip, mereka pun ketahuan tapi yang kena geprek cuma Issei. Setelah Issei kena geprek, terdapat seorang wanita berambut merah sedang memperhatikannya dari balik jendela bangunan tua. Dia bernama Rias Gremory. 99、58、90。Saat sepulang sekolah, Issei dihampiri oleh wanita yang bernama Amano Yuma. Tiba-tiba menyatakan perasaannya terhadap Issei. Tanpa ragu, Issei pun menerimanya. Keesokan harinya, dengan sangat bangga, Issei pun memamerkan pacar barunya kepada kedua temannya hingga membuat mereka kena mental. Sepulang sekolah, Yuma mengajak Issei untuk kencan dengannya di hari libur. Tentu Issei pun tidak menolaknya. Di saat hari libur tiba, Issei pun sudah menunggu Yuma. Namun, di saat sedang menunggu, Issei diberi kertas sihir oleh wanita cosplay. Tak lama, Yuma datang dan akhirnya mereka pun kencan dan bersenang-senang bersama. Setelah selesai berkencan, Yuma pun meminta Issei melakukan sesuatu untuk mengenang kencan pertama mereka. Di sini, Yuma meminta Issei untuk mati. Namun, tak lama Yuma pun menunjukkan wujud aslinya kepada Issei yang berubah menjadi malaikat terbuang yang tujuannya hanya ingin membunuh Issei. Karena di tubuh Issei terdapat kekuatan yang overpower dan merupakan ancaman bagi mereka. Alhasil, Issei pun terkena serangan yang sangat fatal. Namun, di saat Issei sekarat, tiba-tiba muncullah Rias yang keluar dari kertas sihir yang didapatkannya tadi dan mengabulkan permintaan Issei. Lalu, di sini Issei pun bereinkarnasi kembali. Keesokan harinya, Issei pun bertanya kepada temannya terkait Yuma. Namun, mereka tidak mengingatnya. Bahkan, nomor telepon dan email Yuma sudah menghilang dari HP Issei. Lalu, Matsuda mengajak Issei dan Motohama untuk nobar opoi di rumahnya. Saat sedang nobar, Issei merasa ada yang aneh dengan dirinya dan izin untuk pulang. Di saat berada di sebuah taman, Issei pun diserang oleh om-om yang berasal dari malaikat terbuang. Saat hendak diakhiri, Rias datang bersama kedua pengikutnya. Mereka bernama Koneko Tojo dan Akeno Himezima. Kemudian mereka pun berhasil membuat si om itu mundur. Keesokan harinya, Issei pun kembali terbangun dan nampak terkejut karena Rias berada di tempat tidurnya. Rias mengatakan kalau dirinya sudah menyembuhkan lukanya dan menyebut dirinya adalah seorang iblis. Setelah itu, Issei pun berangkat ke sekolah bersama Rias. Hal itu membuat siswa lain yang melihatnya sangat terkejut dan iri terhadap Issei. Bahkan temannya sendiri sampai menampar Issei hingga tersungkur ke bawah karena sudah mengkhianati komunitas zombie, jomblo abadi. Saat Issei sedang berada di kelas, tak lama muncul pria tampan. Dia bernama Yuto Kiba. Kiba diminta Rias untuk menjemput Issei, lalu membawanya ke klub penelitian goib. Setelah sampai di sebuah ruangan, Issei melihat ada Koneko dan Akeno yang ternyata bagian dari klub tersebut. Rias menjelaskan kalau mereka semua adalah iblis, termasuk Issei. Rias juga menjelaskan bahwa di dalam tubuh Issei ada secret gear.
Ternyata Secret Gear milik Issei memiliki kekuatan yang sangat overpower. Tidak hanya itu, karena berkat kontrak sebelumnya, hal itu membuat Issei bereinkarnasi menjadi iblis dan telah resmi menjadi bagian keluarga Gremory. Setelah itu, Issei diberi tugas pertamanya untuk menyebarkan kertas sihir. Setelah menyelesaikannya, Issei pun diberi tugas kembali untuk menggantikan Koneko karena tidak bisa menangani dua tugas sekaligus. Di saat sudah sampai dan menyelesaikan tugasnya, Issei pun gagal menjalin kontrak. Namun, pada saat hendak pulang, di tengah perjalanan, Issei bertemu dengan malaikat terbuang. Ketika dalam keadaan terdesak, Issei mengingat ucapan dari Rias dan berhasil membangkitkan kekuatan Secret Gear, hingga malaikat terbuang itu mundur. Keesokan harinya, di saat berangkat ke sekolah, Issei bertemu dengan gadis berambut pirang. Dia bernama Asia Argento. Lalu, Asia meminta Issei untuk mengantarnya ke gereja terdekat di kota tersebut. Akan tetapi, di saat sampai di sana, Issei merasakan sesuatu yang sangat berbahaya. Bahkan, tangan Issei sampai gemeteran. Tak lama, Issei pun segera pergi dari sana. Lalu, Rias menjelaskan kepada Issei untuk memintanya agar tidak mendekati gereja tersebut, karena terdapat pembasmi iblis di sana. Kemudian, Akeno mendapat informasi keberadaan iblis liar di kota tersebut. Iblis liar merupakan iblis yang mengkhianati atau membunuh majikannya sendiri. Di sini, Issei gagal fokus melihat keindahan iblis liar tersebut. Namun, tiba-tiba iblis liar itu menjadi brutal. Untungnya, mereka dengan mudah mengalahkannya. Setelah itu, Issei kembali menjalankan tugasnya untuk menjalin kontrak dengan manusia demi mendapatkan sumber kehidupan dari mereka. Akan tetapi, tidak disangka di sana terdapat pembasmi iblis. Dia bernama Friedzeljan. Lalu, tak lama datang Asia yang menjadi asisten dari Fried. Di sini, Asia sangat terkejut bahwa Issei ternyata seorang iblis. Walaupun Asia sudah mengetahuinya, di sini Asia tetap melindungi Issei. Akan tetapi, Fried tidak menerimanya dan malah menyeruput Asia di sana. Di saat Issei terdesak, Rias dan anggota lainnya pun tiba di sana dan membawa Issei pergi. Sedangkan Asia tidak bisa dibawa karena merupakan seorang biarawati. Alhasil, Asia pun ditinggal di sana bersama dengan Fried. Selanjutnya, karena Issei merasa dirinya masih lemah, Issei mencoba untuk melatih fisiknya. Ketika itu, Asia datang menemui Issei dan mereka pun menghabiskan waktu berdua dan bersenang-senang. Setelahnya, Asia menyembuhkan luka Issei akibat pertempuran sebelumnya. Di sini, Asia menceritakan dirinya yang diusir dan dianggap menjadi orang sesat karena memiliki kekuatan untuk menyembuhkan iblis. Tiba-tiba datang Yuma dan membawa paksa Asia kembali ke gereja. Setelah itu, Issei pun berniat akan menyelamatkan Asia dari pihak gereja. Di sini, Ria sempat melarangnya, namun karena Issei sangat keras kepala, Issei pun berniat pergi sendiri. Akan tetapi, Kiba dan Koneko pun ikut membantu Issei. Ternyata, Rias dan Akeno sudah sampai terlebih dahulu lewat gerbang belakang untuk mengelabui musuh. Sedangkan Issei, Koneko, dan Kiba lewat pintu depan dan bertemu Fried di dalam gereja. Terlihat di sini Issei sebagai pion yang berganti menjadi benteng. Hingga akhirnya Fried kabur karena tidak ingin mati. Namun di sisi lain, Rias dan Akeno berhasil menahan 3 malaikat terbuang agar tidak mengganggu Issei. Di saat Issei menemukan keberadaan Asia, ternyata mereka sudah terlambat, yang dimana Yuma sudah berhasil mengambil Secret Gear milik Asia, yaitu Twilight Healing. Sehingga hal itu membuat Asia menjadi sekarat. Di sini, Kiba dan Koneko membukakan jalan untuk Issei, hingga akhirnya Issei membawa Asia ke tempat aman. Naas, Asia sudah tidak dapat diselamatkan. Di sisi lain, Rias dan Akeno berhasil mengalahkan 3 malaikat terbuang tersebut. Setelah itu, Yuma menemui Issei, dan Issei yang sangat marah langsung bertarung melawan Yuma.
Kali ini, Issei berhasil membangkitkan kekuatan ke tingkatan selanjutnya. Alhasil, Yuma pun sekarat setelah menerima pukulan dari Issei. Pertempuran pun selesai dan mereka semua berkumpul di sana. Rias menjelaskan kalau Secret Gear milik Issei merupakan lengan naga merah atau biasa disebut Booster Gear yang dapat meningkatkan kekuatan tak terbatas dalam waktu tertentu. Bahkan dapat menghancurkan dewa sekalipun. Setelah mengetahui kalau Issei memiliki kekuatan yang legendaris, Yuma pun mencoba menggoda Issei dengan sosok imutnya. Namun, Issei sudah tidak peduli dengan rayuan tersebut. Hingga akhirnya Rias pun mengakhiri Yuma. Kemudian, Issei pun mengambil kembali Secret Gear itu dan mengembalikannya kepada Asia. Rias pun menghidupkan kembali Asia menjadi seorang iblis, karena kekuatan penyembuhannya akan sangat berguna nantinya. Alhasil, Asia pun menjadi bagian dari keluarga Gremory sebagai bishop. Kemudian, Rias pun melatih Issei agar kekuatan fisiknya semakin kuat. Lalu, Asia datang menemui mereka dan ternyata Asia memutuskan untuk tinggal bersama Issei. Untungnya, orang tua Issei menerima Asia bahkan ingin menjadikan Asia sebagai istri dari Issei. Keesokan harinya, Asia menjadi murid pindahan dan sekelas dengan Issei. Mengetahui kalau Asia tinggal bersama Issei, kedua temannya pun marah terhadap Issei. Di malam hari, Issei pun menjalankan tugas kembali untuk berkontrak dengan manusia. Namun, sungguh sial, kali ini pelanggannya adalah pria berbadan kekar yang ingin menjadi gadis penyihir. Tentu saja hal tersebut sangat mustahil untuk diwujudkan. Hingga akhirnya, Issei pun gagal menjalin kontrak dengan manusia. Di saat Issei sedang tidur di UKS, terdapat Rias yang sedang terbaring di sisi Issei. Dengan sangat percaya diri, Issei pun ingin mencoba menyentuh kedua gunung milik Rias. Namun, tiba-tiba Rias terbangun. Rias akan memberikannya kenikmatan jika Issei berhasil menjalin kontrak dengan manusia. Kemudian, mereka pun menemui pelanggan bersama yang dimana mereka membantu orang ini agar dapat memiliki pasangan. Akhirnya, Issei pun berhasil menyelesaikan tugasnya. Tentu, hadiah dari Rias pun berhasil didapatkan, akan tetapi hanya diberi waktu 5 detik. Karena kelamaan mikir dan adanya pengganggu dari anggota yang lain, alhasil Issei pun tidak dapat merasakan kedua kenikmatan tersebut. Sebagai gantinya, Rias pun memeluk Issei. Setelahnya, Rias menjelaskan terkait hewan peliharaan kepada Issei dan Asia, bahwa memiliki hewan peliharaan berguna untuk membawakan informasi atau mengirim pesan. Tak lama, datang ketua OSIS yang bernama Shitori Sona, wakil ketua OSIS bernama Shinra Tsubaki, dan juga Saji Genshiro sebagai pion beserta anggota lainnya yang ternyata mereka termasuk iblis. Lalu tak lama mereka memutuskan melakukan duel pertandingan olahraga untuk menentukan siapa yang pertama berhak mengklaim dan mendapatkan hewan peliharaan. Dan hasil pertandingan dimenangkan oleh tim Rias. Singkat cerita, mereka pun berpindah ke hutan hewan peliharaan dan bertemu dengan ahli menangkap hewan peliharaan. Akan tetapi mereka malah terkena slime yang membuat pakaian mereka jadi menghilang. Di saat Issei ingin menjadikan slime itu sebagai hewan peliharaannya, mereka malah melenyapkannya. Sedangkan Asia beruntung sudah mendapatkan hewan peliharaan, yaitu Sprite Dragon. Dan Asia pun memberikan nama untuk hewan peliharaannya, yaitu Rasei. Namun, Issei tidak mendapatkan hewan peliharaan. Kemudian, Issei bermimpi dirinya menikah dengan Rias. Namun, tiba-tiba muncul seekor naga merah yang berkomunikasi dengan Issei. Ternyata dia adalah Ibok, wujud asli dari Secret Gear miliknya. Tak lama datang Rias yang menemui Issei di kamarnya. Tak disangka Rias ingin mantep-mantep bersama Issei hingga membuat Issei menjadi tidak berdaya. Namun sungguh sial, pada saat akan mulai muncul pelayan dari keluarga Gremory yang bernama Gravia Lucifer. Di sini Gravia meminta Rias untuk kembali. Alhasil mereka pun tidak jadi mantep-mantep. Sungguh sial si Issei. Keesokan harinya mereka berkumpul bersama di ruang klub. Tak lama muncul iblis tingkat atas bernama Riser Phoenix. Ternyata Riser adalah calon tunangan dari Rias. Namun Rias menolak pertunangan tersebut karena Riser adalah seorang fuckboy.
Kemudian, Gravia mengusulkan mengadakan rating game, yang dimana Rias bersama anggotanya akan berhadapan dengan kubu Riser. Terlihat di sini Riser memiliki 15 orang pelayan wanita cantik. Walaupun kalah jumlah, Rias tetap menerima tantangan tersebut. Kemudian, Rias dan anggotanya berlatih untuk mempersiapkan rating game, yang dimana latihan itu berfokus untuk memperkuat Issei dan Asia. Pada saat latihan menggunakan sihir, terlihat Asia memiliki bakat dalam sihir, sedangkan Issei memiliki bakat yang dapat melepaskan apapun dengan cara membayangkan hal mesum. Setelah melewati berbagai latihan, Issei pun berhasil memperkuat dirinya sampai 12 kali lipat. Bahkan, Issei dapat menembakkan ledakan sihir yang sangat kuat hingga gunung yang ada di depannya menjadi terbelah. Namun, Issei kehabisan tenaga setelah melakukan hal tersebut. Akhirnya, hari pertempuran rating game pun sudah tiba. Mereka pun berteleportasi ke tempat khusus pertarungan agar dapat bertarung sesuka hati, yang dimana tempat pertarungan adalah replika dari sekolah mereka. Di sini, mereka harus menjaga base pertahanan masing-masing. Nampak ketua OSIS bersama wakilnya akan mengawasi jalannya pertempuran. Kemudian, Rias mempersiapkan strategi dalam pertempuran dan ingin merebut gedung olahraga terlebih dahulu. Ketika itu, Rias meminta Issei berbaring di pahanya. Waduh, mantap sih Issei. Dan Rias pun melepaskan segel yang ada di tubuh Issei agar kekuatan tersebut dapat digunakan dalam pertempuran. Sesampainya di gedung olahraga, Koneko akan berhadapan dengan benteng dari Riser, sedangkan Issei akan menghadapi 3 pion sekaligus. Di sini, Issei pun akan menggunakan kekuatan yang brutal. Seketika, pakaian mereka pun terlepas. Hingga akhirnya, Issei dan Koneko pun berhasil mengalahkan pelayan dari Riser. Kemudian, di saat mereka keluar dari gedung olahraga, Akeno pun langsung meledakkan gedung tersebut hingga menyebabkan pelayan dari Riser dipaksa mundur dari pertempuran. Di sisi lain, Kiba melawan 3 pelayan sekaligus, dan Kiba yang memenangkan pertempuran tersebut. Lalu, pada saat Issei dan Koneko akan menuju ke tempat selanjutnya, tiba-tiba Koneko terkena serangan yang sangat kuat dari Queen milik Riser. Alhasil, Koneko pun knock-out. Kemudian, datang Akeno yang akan melawan Queen milik Riser. Lalu, Issei menemui Kiba yang sudah berhasil mengalahkan 3 pelayan sebelumnya. Kemudian, Rias memberitahu mereka bahwa dirinya dan Asia akan melancarkan serangan kejutan kepada Riser. Untuk itu, mereka semua harus melawan semua pelayan yang masih tersisa. Lalu di sini, Kiba akan melawan bidak kuda. Sedangkan Issei melawan bidak banteng. Lalu, Issei pun menggunakan Dragon Shoot untuk melenyapkan bidak tersebut. Namun, semua pelayan yang masih tersisa mengepung Issei di sana. Walaupun Issei sempat dikeroyok oleh pelayan tersebut, di sini Issei meningkatkan kekuatan ke tingkatan selanjutnya, yaitu Booster Gear Gift, yang dimana Issei dapat menyerap kekuatan dari Kiba dan melepaskannya kembali dengan berkali-kali lipat. Alhasil, semua pelayan tersebut berhasil dikalahkan. Namun, Akeno dan Kiba tiba-tiba dikalahkan oleh Queen milik Riser. Sehingga yang tersisa hanya Rias, Asia, dan Issei. Lalu, Queen Riser melancarkan serangan terhadap Asia dan menyebabkan Asia pingsan. Sedangkan Issei sudah mencapai batas kekuatannya dan membuat tubuhnya menjadi sangat parah. Karena Rias tidak tahan kalau Issei dihajar habis-habisan dan akan di-finishing oleh Riser, akhirnya Rias pun menyerah, sehingga rating game pun dimenangkan oleh Riser. Selanjutnya, Issei bertemu kembali dengan naga merah di dalam mimpi. Setelah Issei sadar dari mimpinya, datanglah Gravia yang memberitahu Issei kalau pertunangan Rias dan Riser akan segera dilakukan.
Bahkan, Graphia menyampaikan pesan dari kakaknya Rias yang dimana dia meminta Issei untuk menunjukkan tekadnya jika ingin membawa kembali Rias di acara pertunangan nanti. Sebelum pergi ke acara pertunangan, Issei meminta Asia untuk mengumpulkan beberapa item untuk dapat digunakan dalam melawan Riser. Lalu di sini Issei pun melakukan kesepakatan dengan naga merah, yaitu Issei mengorbankan tangan kirinya agar mendapatkan kekuatan yang overpower. Kemudian di saat acara pertunangan akan dimulai, tiba-tiba datang Issei yang mengacaukan acara tersebut. Melihat kedatangan Issei, Kiba dan yang lain pun ikut membantunya. Lalu datang kakak dari Rias, yaitu Raja Iblis Hirzak Lucifer. Lucifer pun meminta Issei dan Riser untuk berduel di sana. 希望する爵位かいそれとも絶世の美女かなリアス・グレモディ様を返してください。 Di saat pertandingan dimulai, Issei pun berubah menjadi Overbooster. ウッテッドギアステイルネイルだ。忌々しいゲーム俺がやられるわけねえだろ。 Di sini, Issei pun menggunakan item milik Asia yang menyebabkan Riser terluka. 悪魔の弱点は関係ないからな。 Akan tetapi, di saat terakhir, batas kekuatan yang hanya 10 detik milik Issei sudah mencapai batasnya. Untungnya, Issei masih memiliki senjata terakhir, yaitu Holy Water. Alhasil, serangan dari Issei membuat Riser tumbang. 精神だけは瞬時に回復できます。 Setelah memenangkan pertarungan tersebut, Issei pun menemui Rias dan mereka pun terbang dan bermesraan di keindahan malam. Hingga akhirnya, Issei mendapatkan ciuman pertama dari Rias. Berakhirlah alur High School DxD Season 1. Akhir kata, terima kasih sudah menonton sampai selesai dan mohon maaf bila ada salah pengucapan. Sampai jumpa di pembahasan anime selanjutnya.